Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-132. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, mereka berempat itu pun tertegun sejenak. Suara tangis yang lamat-lamat itu masih mereka dengar. Sejenak mereka saling berpandangan, namun tak seorang pun yang tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi. Menilik tanda-tanda yang mereka jumpai di sepanjang jalan, mereka sama sekali tidak melihat bekas-bekas keributan. Dari tempat mereka menyelinap di antara pepohonan, sambil meloncat-loncat di antara dinding-dinding halaman, mereka melihat gardu-gardu peronda masih juga seperti biasanya. Memang mereka melihat kesiapsiagaan yang agak lebih ketat dari kebiasaan, tetapi mereka menyangka bahwa keadaan sekedar meningkat menjadi lebih genting. Tetapi belum terlambat. Swandaru menjadi bertambah cemas ketika tangis itu tidak juga berkurang. Ibunya tidak pernah menangis karena hal-hal yang tidak terlampau penting. Betapapun ibunya sedang sakit, tetapi ia hanya terbaring diam. Hanya apabila ia sedang sakit gigi, maka ibunya itu menangis. Tetapi tangisnya tidak sekeras kali ini. Agaknya memang telah terjadi sesuatu, bisik Swandaru. Agung Sedayu mengangguk. Iya, tetapi tidak ada tanda-tanda yang kita temui, sahut Sutowijoyo. Mereka pun kemudian terdiam ketika mereka berpaling kepada Kiai Gringsing. Orang tua itu pun sedang termenung. Bagaimana Kiai? Kiai Gringsing menggeleng. Aku tidak tahu, marilah kita lihat. Sebenarnya, aku ingin bermain-main. Aku ingin mengejutkan orang-orang Kademangan. Diam-diam aku ingin tidur, sehingga besok pagi mereka pasti terkejut melihat kita di pendopo atau di Gandok Wetan. Tetapi, agaknya kita harus berbuat lain. Agaknya kita tidak sedang menghadapi persoalan yang dapat dibawa untuk bergurau, gumam Kiai Gringsing. Marilah, jangan terlampau lama. Ketiga anak-anak muda itu pun kemudian mengikuti langkah Kiai Gringsing. Mereka tidak lagi berkata apapun. Kiai Gringsing benar-benar sedang berpikir. Kalau saja Kiai Gringsing menjadi gelisah, maka persoalan yang mereka hadapi pasti bukan sekedar persoalan yang ringan. Memang sekali-sekali Swandaru hanya menganggap bahwa ibunya pasti sedang sakit gigi, sebab baik di setiap sudut penjagaan maupun di halaman itu sendiri mereka tidak melihat kekhususan yang mencolok. Tetapi anggapan itu tidak diyakininya sendiri. Setiap kali dadanya terasa berdesir, semakin lama menjadi semakin tajam. Mereka berhenti ketika mereka melihat dua orang berjalan di bagian belakang halaman itu. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan, maka mereka pun berhenti dan menyelinap di balik pepohonan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat begitu terlalu lama, sebab kedua orang itu ternyata menuju ke tempat yang agak terlindung. Pada saat itulah baru mereka mengetahui bahwa di sudut yang gelap itu
ternyata telah diadakan sebuah penjagaan. Penjagaan di tempat itu tidak pernah ada sebelumnya. Penjagaan di bagian belakang ini berada di samping regol yang telah ditutup mati. Hanya malam hari apabila keadaan mengkhawatirkan. Sedang penjagaan yang biasa terdapat di tikungan, di gardu perondaan. Sekarang di tempat itu ternyata ada sebuah penjagaan. Sehingga dengan demikian mereka dapat menduga sesuatu benar-benar telah terjadi. Tiba-tiba Swandaru menjadi tidak bersabar lagi. Dengan terbata-bata ia berbisik, "Kiai, aku akan melihat apakah yang telah terjadi." "Tunggu," cegah Kiai Gringsing. "Jangan mengejutkan para penjaga yang sedang dalam kesiapsiagaan penuh. Kalau mereka melihat kita berempat, maka mereka pasti menyangka bahwa mereka menghadapi bahaya. Dengan demikian, maka kegaduhan pasti akan timbul. Karena itu, biarlah aku sendiri menemui mereka dan mengatakan bahwa kalian telah kembali." "Baik, Kiai," sahut Swandaru tidak sabar. Kiai Gringsing pun kemudian melangkah maju, perlahan-lahan dan hati-hati. Ternyata para penjaga itu pun belum melihatnya. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka Kiai Gringsing itu pun terbatuk-batuk kecil, sehingga dari tempat yang terlindung, ia mendengar seseorang menyapanya. "Hei, siapakah itu?" "Aku, Tanu Metir." "Oh," terdengar seseorang berdesah. "Kenapa Kiai berada di situ?" Kiai Gringsing tidak segera menjawab, bahkan ia masih juga terbatuk-batuk. Akhirnya dari tempat yang terlindung itu Kiai Gringsing melihat dua orang mendekatinya. "Benarkah kau, Kiai?" "Iya, aku datang bersama dengan anak Mas Swandaru dan Agung Sedayu." "Oh, di mana mereka sekarang?" "Itu, di situ. Kami tidak ingin mengejutkan kalian. Kalau kalian melihat kami berempat, maka kalian akan terkejut dan mungkin berbuat sesuatu di luar perhitungan kami." Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu Swandaru yang tidak sabar telah keluar dari persembunyiannya, diikuti oleh Sutowijoyo dan Agung Sedayu. "Seluruh Kademangan menunggu kalian," kata penjaga itu. "Kita telah menjadi bingung. Apakah mereka mencemaskan nasib kami?" bertanya Swandaru. "Dan karena itu ibu menangis?" "Bukan saja karena itu," jawab penjaga itu. "Kami menghadapi soal yang lain." Dada Swandaru berdesir mendengar jawaban penjaga itu. Karena itu dengan serta-merta ia bertanya, "Apakah ada soal lain yang penting?" "Iya," sahut penjaga itu. "Apa?" Penjaga itu menjadi ragu-ragu sejenak. Pendopo Kademangan itu tinggal beberapa puluh langkah lagi. Di sana duduk para pemimpin Kademangan Sangkal Putung dan para pemimpin prajurit Pajang yang akan dapat memberi penjelasan sebaik-baiknya kepada anak itu. Karena itu maka prajurit itu menjawab, "Biarlah Ki Demang sendiri yang memberi penjelasan. Ki Demang berada di peringkitan." Swandaru tidak dapat menahan diri lagi. Tanpa menjawab sepatah kata pun ia segera meloncat dan berjalan tergesa-gesa ke pendopo. Di belakangnya berjalan Agung Sedayu dan Sutowijoyo bersama Kiai Gringsing. Di pendopo Swandaru melihat beberapa orang prajurit Pajang masih juga duduk dalam beberapa gerombol. Di sana-sini mereka agaknya sedang memperbincangkan sesuatu yang cukup penting. Tetapi kesan yang didapat oleh Swandaru adalah bahwa tidak ada penyerbuan yang gawat telah terjadi. Kalau demikian, soal apakah yang penting itu?
Dengan langkah yang panjang anak-anak muda itu bersama Kiai Gringsing masuk ke dalam peringgitan. Beberapa orang yang melihatnya menyapa pendek dan mereka pun menyapa pendek pula. Ketika pintu peringgitan terbuka, maka setiap orang yang duduk melingkar di sekeliling sebuah pelita minyak kelapa berpaling memandang ke arah pintu. Hampir bersamaan mereka melihat Suandaru melangkah masuk dan hampir bersamaan pula mereka berdesis. "Kau Suandaru?" Suandaru tertegun. Ia melihat beberapa orang pemimpin Kademangan dan prajurit pajang lengkap. Karena itu dadanya menjadi berdebar-debar. "Masuklah," terdengar Untara mempersilahkannya. Suandaru tersadar dari kegelisahannya yang mencekam dadanya. Ia pun kemudian melangkah dan meletakkan busurnya di sisi pintu. Tetapi pedangnya masih juga menggantung di lambungnya. Agung Sedayu dan Sutowijoyo pun kemudian meletakkan busur-busur mereka dan berjalan di belakang Suandaru duduk di dalam lingkungan para pemimpin itu. Ki Demang Sangkal Putung berdesah. Ditatapnya wajah anaknya yang gemuk bulat itu dalam pandangan yang aneh. Setelah dipersilahkannya pula Kiai Gringsing duduk di antara mereka. "Kau pergi ke Mentaok?" bertanya Ki Demang. "Ya ayah, bersama dengan putranda Panglima Wiratamtama, Mas Ngabei Loreng Pasar." "Oh," Ki Demang pun menganggukkan kepalanya. Ia tidak dapat langsung marah kepada anaknya yang gemuk itu karena kehadiran Sutowijoyo. Untara pun harus menahan kejengkelannya pula akan kepergian adiknya tanpa seizinnya. Tetapi mereka tidak berani menegur Suandaru dan Agung Sedayu. Sebab di ruangan itu hadir juga putra Ki Gede Pemanahan. Yang dapat mereka lakukan hanyalah berdesah di dalam dada masing-masing, sambil sekali-sekali memandangi wajah ketiga anak-anak muda itu berganti-ganti. Tetapi kedatangan mereka bersama-sama dengan Kiai Gringsing yang selama ini seakan-akan menghilang menimbulkan teka-teki pula di dalam hati mereka. Apakah Kiai Gringsing pergi juga bersama mereka? Ataukah memang Kiai Gringsing yang telah membawa ketiga anak-anak muda itu untuk bertamasya ke alas Mentaok? "Sepeninggalmu Suandaru, Kademangan ini menjadi geger," berkata Ki Demang penuh tekanan. Suandaru mengangkat wajahnya, tetapi ia tidak segera bertanya. Ia mengharap ayahnya menceritakan apa yang telah terjadi, dan ayahnya itu berkata pula, "Kami, seluruh isi Kademangan, termasuk para prajurit dari Pajang menjadi bingung dan cemas, sebab kami tidak tahu kemana kalian pergi. Kami hanya mendengar bahwa kalian akan pergi ke alas Mentaok, dan kami mengerti bagaimana buasnya alas itu." Suandaru menundukkan kepalanya. Di dalam hati ia berkata, "Kalau hanya aku sajalah yang dicemaskannya, maka sebenarnya Kademangan ini tak perlu menjadi gelisah." Tetapi kata-kata itu tidak terlontar lewat bibirnya. Sutowijoyo yang merasa telah membawa kedua anak-anak muda itu pun menundukkan kepalanya. Kini baru terasa olehnya akibat dari keterlanjurannya. Dengan demikian, ia dapat membayangkan bahwa ayahnya Ki Gede Pemanahan pun pasti akan marah pula kepadanya. Tetapi semuanya telah terlanjur, semuanya telah terjadi. Meskipun di dalam hati kecilnya ia berkata, "Bukankah kita telah cukup dewasa? Adalah tidak sepantasnya kita harus selalu berada di dalam pengawasan seperti anak-anak, supaya kamu tidak terperosok ke dalam kubangan."
Tetapi pula pada mereka yang baru datang, bahwa sebenarnya yang telah terjadi bukanlah sekedar kecemasan mengenai kepergian mereka, tetapi pasti telah terjadi pula sesuatu di Kademangan ini sepeninggal mereka. Kecemasan atas kepergian anak-anak muda itu pasti tidak akan menimbulkan penjagaan yang semakin ketat seperti kini. Karena itu maka Swandaru kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah hanya karena kepergianku itu, ayah telah memperkuat penjagaan di halaman ini dan di sudut-sudut padesan?" Ki Demang mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Tentu tidak. Apakah kau dengar tangis ibumu?" Swandaru mengangguk. "Iya, ayah." "Kau sangka ibumu menangisimu?" Swandaru tidak menjawab, tetapi hatinya bergumam, "Tidak." "Dengarlah Swandaru, sudah 2 malam ini ibumu menangis tanpa berhenti di malam hari. Hanya di siang hari agaknya ia dapat sekedar menahan diri." Debar di dada Swandaru menjadi semakin cepat berderak, seakan-akan ia tidak sabar lagi menunggu ayahnya berkata. Dengan tatapan mata yang tegang ia memandangi wajah ayahnya itu. Tiba-tiba orang tua itu berpaling kepada Kiai Gringsing yang duduk terpekur sambil menggerak-gerakkan jari-jarinya. Seakan-akan Ki Demang itu pun berkata pula kepadanya, kenapa ia selama ini tidak pula berada di Kademangan. "Kiai," berkata Ki Demang itu kemudian, "istriku telah kehilangan miliknya yang paling disayanginya." Ki Tanu Metir mengangkat wajahnya, tetapi ia tidak dapat segera mengucapkan sesuatu. "Iya, tetapi apa yang hilang itu, ayah?" desak Swandaru yang kehabisan kesabaran. "Apakah perhiasan ibu, emas, intan berlian, atau apa?" Ki Demang menggeleng. "Yang hilang itu adalah adikmu, Swandaru." Swandaru berjingkat dari duduknya sehingga bergeser selangkah maju. Tetapi bukan saja Swandaru, Agung Sedayu pun tidak kalah terkejut. Bahkan Sutowijoyo dan Kiai Gringsing pula. Dengan terbata-bata Swandaru berkata, "Mirah, jadi Sekar Mirah yang ayah maksud?" Ayahnya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, Sekar Mirah telah hilang sejak kemarin." "Bagaimana maka Sekar Mirah itu dapat hilang, Ki Demang?" bertanya Agung Sedayu terpatah-patah. "Iya, bagaimana?" sahut Ki Demang itu. "Ia hilang begitu saja, hilang dari Kademangan ini. Aku pun bertanya seperti itu, kenapa Sekar Mirah dapat hilang?" Kiai Gringsing masih juga berdiam diri. Ia tahu benar betapa perasaan Ki Demang menjadi gelap, sehingga dengan demikian maka orang itu akan mudah menjadi marah. "Nah, sekarang aku bertanya kepadamu, Swandaru," berkata Ki Demang itu. "Apa yang kau dapat dengan perjalananmu itu? Kalau kau ada di rumah, mungkin keadaan akan berbeda." Yang terdengar adalah Swandaru menggeretakkan giginya. Dengan gemetar ia kemudian bertanya, "Apakah tak seorang pun yang tahu dengan siapa Sekar Mirah pergi? Apakah ia sengaja pergi dengan sukarela? Apakah seseorang telah menculiknya?" "Pertanyaanmu itu gila sekali. Apakah kau sangka adikmu itu sebinal kau ini? Kenapa kau dapat berpikir bahwa adikmu itu dengan sukarela meninggalkan Kademangan? Kau sangka adikmu sudah tergila-gila pada si Danti dan pergi mencarinya?" Tetapi dada Swandaru pun sudah sesak pula, sehingga ia menjawab, "Habis bagaimana aku harus menanggapi persoalan ini? Beri aku jalan untuk berbuat sesuatu, ayah. Malam ini juga aku akan berbuat."
Wajah Ki Demang pun menjadi kian tegang. Hampir berteriak ia berkata, "Terlambat! Terlambat! Apa artinya kepergianmu selama ini?" Swandaru tidak menjawab, tetapi ia mengepalkan tinjunya. "Tak ada yang kau dapatkan, tetapi kalau kau mati juga di perjalanan, maka ibumu akan mati membeku tahu. Sekarang adikmu telah hilang masuk ke dalam lingkungan yang tidak mudah dapat disusupi." "Iya, kemana? Kemana ia pergi?" "Seseorang melihat pada pagi-pagi hari ketika adikmu pergi ke warung, tiba-tiba ia diterkam oleh seorang laki-laki. Bukan seorang laki-laki Kademangan ini, tetapi orang yang melihat itu telah mengenalnya. Namanya Sidanti." Sidanti. Jadi adikku dibawa oleh Sidanti," teriak Swandaru. "Ya, orang yang melihatnya itu pun hampir saja mati ketakutan. Tetapi Sidanti tidak berbuat sesuatu atasnya. Bahkan anak itu berkata, 'Katakan kepada ayahnya bahwa akulah yang telah membawa sekar mirah.'" Terdengar gigi Swandaru bergemeretak. Justru dengan demikian maka sejenak ia terbungkam. Yang terdengar hanyalah dengus nafasnya yang berkejaran lewat lubang-lubang hidungnya. Untara, Widura dan Kiai Gringsing sejenak hanya dapat mendengarkannya. Persoalan itu hampir merupakan persoalan keluarga, sehingga mereka tidak segera dapat turut campur. Sedang Sutowijoyo pun menjadi seakan-akan terbungkam. Ia menyadari kesalahannya bahwa ia telah membawa Swandaru pergi. Tetapi apakah apabila Swandaru ada di rumah, hal itu dapat dihindari? Tiba-tiba Sutowijoyo teringat kepada Argojoyo. Apakah ada hubungannya dengan dendam yang telah ditanamnya di dalam dada orang itu? Dada Sutowijoyo pun menjadi berdebar-debar pula. Tetapi Agung Sedayu mempunyai sikap yang lain. Meskipun ia bukan salah seorang keluarga Ki Demang Sangkal Putung, tetapi ia pun merasa kehilangan pula. Sehingga tiba-tiba ia pun berkata lancing, "Tak ada lingkungan yang tidak dapat disusupi. Tak ada dinding yang tidak dapat dipecahkan." Agung Sedayu itu pun kemudian berpaling kepada kakaknya. "Kakang Untara, aku akan kembali ke Jati Anom. Dari sana aku akan memanjat lereng Merapi untuk menemukan sekar mirah kembali." Kini barulah Untara dapat turut berbicara. "Seharusnya memang demikian Agung Sedayu. Tetapi di lereng Merapi itu tidak hanya terdapat Sidanti seorang diri. Di Sangkal Putung tidak hanya terdapat sekar mirah sendiri, tidak hanya terdapat Ki Demang sendiri, tetapi Sidanti dapat mengambil sekar mirah. Apakah aku tidak dapat melakukan hal yang sebaliknya?" Sahut Agung Sedayu tidak kalah lantangnya dengan suara Swandaru. Tetapi Sutowijoyo yang merasa bahwa ia telah terlibat pula dalam persoalan itu, karena ia telah membawa kedua anak-anak muda itu, berkata pula, "Aku ikut serta. Kita pergi bertiga. Kita masuki padepokan Tambak Wedi. Kita bakar segenap isinya setelah kita membebaskan Putri Ki Demang itu." Semua orang yang mendengar suara Sutowijoyo itu berpaling kepadanya. Mereka segera melihat wajah anak muda itu berwarna kemerah-merahan, menahan perasaannya. Bahkan tangannya pun telah dikepalkannya dan diketuk-ketuknya pahanya dengan tinjunya itu. Tetapi terdengar kemudian Untara menjawab, "Sayang Adi Sutowijoyo, ayahanda berpesan kepadaku bahwa Adi Sutowijoyo harus segera kembali ke Pajang. Demikian Adi datang ke Sangkal Putung ini, maka secepat mungkin Adi harus menyusul ayahanda supaya ayahanda tidak terlampau cemas dan Gusti Hadiwijoyo pun tidak terlampau lama menanti-nanti kedatangan Adimas." Wajah Sutowijoyo yang tegang itu menjadi berkerut-merut. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Jadi ayah sudah kembali ke Pajang?" "Ya, sebagaimana Adimas lihat, di sini ayahanda sudah tidak ada lagi.
Hanya beberapa orang prajurit pilihan berkuda telah ditinggalkannya untuk membawa Adi kembali. Suto Wijoyo terhenyak dalam kekecewaan, namun tiba-tiba ia berkata, "Baik, baik, aku akan kembali bersama prajurit pengawal itu. Tetapi biarlah aku turut menyelesaikan masalah ini dahulu. Hilangnya Sekar Mirah merupakan tantangan yang harus dijawab, bukan sekedar direnungkan dan ditangisi." Untara menganggukkan kepalanya, bahkan dada Ki Demang Sangkal Putung pun menjadi berdebar-debar pula karenanya. Adi Sutowijoyo benar, tetapi kita tidak boleh kehilangan kesadaran dalam berbuat. Kita tahu benar siapakah Sidanti, siapakah Ki Tambakwedi, dan siapakah yang berada bersama-sama dengan mereka di dalam sarangnya itu. Bagi Adimas, gambaran padepokan itu masih terlampau kabur. Kita belum tahu pasti kekuatan mereka. Bahkan bagi kita, masih jauh lebih jelas melihat kekuatan Tohpati daripada kekuatan Tambakwedi. Suto Wijoyo mengerutkan keningnya. Naluri keprajuritannya kini membenarkan pendapat Untara itu mengatasi nafsu mudanya. Kembali ia mengangguk-angguk, tetapi kemudian ia pun terdiam. Tetapi dalam pada itu terdengar Agung Sedayu berkata, "Kakang Untara, kita tidak dapat membiarkan Sekar Mirah terlampau lama di sarang Sidanti. Itu terlampau berbahaya baginya, bagi seorang gadis." "Kita berangkat sekarang," potong Suwandaru. "Sidanti mampu mengambil Sekar Mirah di Sangkal Putung. Kenapa kita tidak mampu mengambilnya?" "Ada bedanya, Adi Suwandaru. Di sini Sekar Mirah bebas tanpa pengawasan, sehingga karena itulah maka di pagi-pagi itu Sidanti berhasil menunggunya di pinggir jalan di tempat yang terlindung. Tetapi sudah tentu tidak demikian bagi Sekar Mirah di Padepokan Tambakwedi. Di sana ia pasti terkurung di tempat yang selalu mendapat pengawasan. Kalau begitu, kita serbu Padepokan itu dengan kekuatan segelar sepapan. Semua anak-anak Sangkal Putung siap melakukannya. Demi kehormatan kami, nama Kademangan ini, Sekar Mirah bukan saja adik kandungku, tetapi Sekar Mirah merupakan kembang dari kesucian kami, kesucian nama keluarga kami. Setiap noda yang melekat padanya adalah noda yang tercoreng di wajah kami, di wajah Kademangan Sangkal Putung." Mendengar kata-kata itu tiba-tiba Ki Demang pun menjadi bertambah tegang. Ia pun sadar apa yang dapat terjadi atas gadisnya itu. Karena itu maka tiba-tiba orang tua itu pun berkata, "Kita akan menyusulnya ke lereng Merapi. Setiap laki-laki akan turut serta merebut anak itu kembali." Untara menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia adalah seorang senopati. Ia tidak dapat berbuat menurut nafsu yang menyala-nyala. Ia tidak dapat berbuat hanya berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan perhitungan. Karena itu ia pun berkata, "Benar Ki Demang, kita akan segera menyusul Sekar Mirah ke Padepokan Ki Tambakwedi. Tetapi kita tidak boleh terjerumus dalam kesalahan, karena penglihatan kita tertutup oleh kemarahan yang meluap-luap. Dan itulah yang dikehendaki oleh Sidanti dan Ki Tambakwedi, sehingga kita akan kehilangan kejernihan pikiran. Kita sudah cukup lama berpikir, bagi Sangkal Putung tidak akan ada jalan lain daripada menerobos masuk ke dalam sarang orang gila itu," sahut Suwandaru yang disambung oleh Agung Sedayu. "Hilangnya Sekar Mirah adalah tantangan dan penghinaan bagi kami yang berada di Kademangan ini pula. Bukankah dengan demikian Sidanti ingin mengatakan bahwa tak ada laki-laki di Kademangan ini, tak ada seorang pun yang mampu melindungi gadis itu?" Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu bahwa perasaan adiknya itu pun sedang terbakar. Ia tahu perasaan yang tersimpan di dada anak muda itu terhadap Sekar Mirah. Sehingga dengan demikian, maka hatinya pun menjadi gelap.
Anak yang biasanya selalu mempergunakan berbagai macam pertimbangan dalam setiap tindakan itu, bahkan lebih mirip dengan sifat yang selalu ragu-ragu, kini tiba-tiba tidak lagi dapat membuat pertimbangan-pertimbangan sama sekali. Tetapi menghadapi wajah-wajah yang tegang, hati-hati yang tegang dan pikiran-pikiran yang gelap, Untara menjadi cemas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.